Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Ya, di sini aku punya clothes baru dikirim dari temanku. Jadi kalian kalau order ini akan dapetin ini. Ini tuh untuk clothes keren banget ya. Dapat ini satu set 120.000 aja. Nanti linknya aku taruh di bawah, namanya Tarot Update. Ini bisa di custom. Mau kalian buat jadi scarf, jadi tablecloth begini, gak masalah. Buat tarot cloth ya, atau buat apapun, bisa customize sendiri. Oke, untuk tema kali ini Super Love, apa yang dia pikirkan ketika melihat fotomu? Oke. Apa yang dia pikirkan ketika melihat fotomu? Aku suka banget ini. Kita akan ambil 7 ya. Oke, saya sudah ambil 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Ini kita singkirin dulu. Ada 7 di sini. Oke, aku akan 1. You and your love ones are safe. Oke. Kedua, look at the bigger picture. Ketika adjustment and required ada take time to breathe out. Ada the enthusiasm of approach. Kemudian the energy is gaining momentum. Dan ada satu lagi, surrender to the divine. Oke. Saya sudah membuka 7 bulan di sini. Bukan 7 bulan sih, 7 macam bulan ya. Karena pembacaan ini ada timeless reading, jadi energi kapanpun yang ketika kamu buka videoku, maka itu berlaku. Oke. Teman-teman, kalau kau lihat di sini, ketika dia melihat foto kamu, aku melihatnya kamu adalah satu-satunya orang yang dia simpan di hati. Oke, dalam pikiran. Dia itu tidak melihat kamu cuman hanya seseorang yang dia cintai, tapi dia melihat kondisi, dia melihat kehidupan kamu, ya. Apakah kamu happy sekarang? Apakah gimana gitu ya? Terus di sini aku melihatnya adalah ada energi yang sebenarnya itu dia ingin mengutarakan sesuatu, tapi yang diperlihatkan ke kamu itu baru, maksudnya tidak sebenarnya dan tidak sedalam-dalamnya. Sesekali dia kayak ngehela nafas, kayak ada penyesalan, kenapa ya aku itu kok bisa nggak jadi sama kamu, kenapa waktunya begini. Dia menyadari bahwa mungkin dia itu kayak mau menghubungi kamu tapi kayaknya nggak tepat gitu loh.
Dia lagi fokus mungkin sama hal lain, keuangan terutama ya. Karena Capricorn itu kan maunya show off ya, energinya show off. Jadi mau be a number one again, jadi nomor satu lagi. Kemudian di sini ada the energi gaining momentum. Kalau dibilang kamu itu masih mempengaruhi pikiran dan perasaan dia, yes. Dia happy loh dengan diem-dieman. Maksudnya gini, dia lebih baik membayangkan kamu dari kejauhan, mencintai kamu, tapi nggak yang terlalu action gitu loh. Dia kalau energi bulan tuh adalah energi misterius ya teman-teman. Jadi apa yang kamu lihat belum tentu itu benar gitu loh. Dan aku melihat di sini memang energinya ada energi Sagittarius, energi Cancer, Capricorn, terus di sini banyak Moon ya, penyeimbang, dan di sini ada surrender to the divine. Jadi dia kayak ya udahlah, berpasrahlah dengan apa yang bisa dijalani sekarang, gitu. Jadi orang ini sebenarnya cintanya abadi sama kamu. Dia ada keinginan untuk mungkin memperbaiki keadaan ya, memperbaiki keadaan dalam arti dia nggak mau misalnya nih hubungan kalian itu kayak musuh-musuhan gitu, dia nggak mau sebetulnya gitu. Tapi mungkin untuk menyesuaikan diri, aku bilang menyesuaikan diri sama kamu itu mungkin kok jadinya berantem ya, maunya romantis jadinya berantem gitu loh. Ada penahanan diri di sini. Penahanan diri itu dalam arti yang kayak dia nggak mau terlalu memperlihatkan bahwa dia tuh cinta sama kamu, karena mungkin unsur dari keadaan sekarang. Aku nggak tahu ya, karena tahun 2020 semenjak pandemi ini finansial itu mempengaruhi keuangan, mempengaruhi cinta. Finansial mempengaruhi keuangan ya, iya. Finansial terganggu mempengaruhi keuangan, lalu mempengaruhi hal lain, dan ya salah satunya cinta lah. Di sini kalau aku lihat dia itu seperti orang yang kayak bingung kapan dia itu bisa menyesuaikan dengan keadaan yang mungkin kalian di sini juga ada yang diem-dieman gitu. Kalau kalian diem-dieman, kondisinya dia nyesuaiin keadaannya dia gitu loh. Sekarang ya udah, aku harus bisa. Ada perasaan ya udah aku harus stop nih karena nggak mungkin atau apa begitu. Itu ada yang begitu ya. Tapi ada banget yang lekat di hati, lekat di perasaan. Jadi teman-teman, aku benar-benar kayak berpikir bahwa orang ini adalah orang yang tidak menyerah sebetulnya di pikirannya dia itu untuk mencintai kamu. Bahkan dia tuh berusaha ada pikiran dari dia itu untuk memproteksi hubungan kalian ya. Kenapa dia in silence gitu ya? Mungkin ya adalah beberapa di antara mereka yang cari aman, ada, tapi mereka juga nggak mau kamu kena getah gitu loh. Kita akan lihat kondisinya di sini ya. Oke. Ini kartuku sendiri, nggak dijual di mana-mana, spesial. Jadi aku custom juga kartu. Belum aku jual bebas. Oke,
You and your loved one are safe. Kita akan buka perasaan dia ke kamu ya sekarang. Ada perasaan nyaman, tenang di sini. Ada kartu The Empress. Dia melihat kamu sebagai orang yang keibuan, kebapaan, orang yang bisa menghandle, nyaman dalam hidup. Ada Knight of Wands dari sisi dia sebelah kiri dan ada kamu nanti sebelah kanan. Queen of Cups. Kamu adalah orang yang lebih menggunakan emosi, oke? Kalau dia itu egonya besar. Dia menyadari bahwa dia tuh kekanak-kanakan. Egonya besar banget. Ada Eight of Cups. Ada perasaan di sini nggak, teman-teman? Dia itu meninggalkan kamu kepaksa gitu. Ada nggak sih di sini yang gitu? Dia meninggalkan kamu kayak kepaksa, kayak aku harus ninggalin. Dan kamu nggak bisa berbuat apa-apa ketika hubungan ini berakhir, atau dia tiba-tiba kayak disappear, gone. Kenapa alasan dia pergi? Ada Page of Wands. Ada sikap dia mungkin yang Page of Wands itu berbau dengan pesan. Kita akan buka lagi di sisi dia. Kenapa ada Page of Wands ini? Six of Cups. Mungkin ya. Ini ada seperti energi yang gimana aku bilang? Energi yang modelnya itu ketika dia pergi sama kamu, ada perasaan dia yang sedih, ada perasaan dia itu yang ini terkait dengan satu memori atau sesuatu yang sudah dia komitmenkan sebelum bertemu dengan kamu. Kalau kamu buka tarot ya, namanya Six of Cups, cari aja di tarot, itu ada gambar orang semacam it's memory. Jadi semua itu ada memori. Dia itu bisa jadi sudah ada jalinan sebelum bertemu dengan kamu, sudah ada yang dia seriusin, atau dia datang ke kamu itu untuk namanya mendapatkan apa yang dia mau dapatkan. Mungkin dia fans sama kamu, mungkin dia orang yang suka sama kamu dan ada approach sekarang gitu. Tapi sebetulnya dia meninggalkan kamu juga itu karena ada kabar mungkin bisa memutuskan gitu loh untuk pergi, yang mengharuskan dia untuk pergi. Ada sesuatu di sini, dan di sini ada judgment. Judgment itu memang ini adalah bagian dari karma relation kamu. Ini adalah bagian kamu tuh lebih kayak, oh ya mungkin ini memang salahku, kamu bilang gitu, ini salahku, ini jalanku yang mungkin aku harus juga legowo menerima. Even mungkin di sini berat, dan aku melihatnya juga sesuatu yang kamu itu kayak, wah udah ada demun itu ada sesuatu yang sebenarnya kamu tidak mau, kamu harus jalani, tapi ngejalaninnya itu kayak sedih gitu loh, kayak ada
Pertama juga dari sisi kamu mungkin udah banyak yang warning kamu ketika kamu berhubungan sama orang ini ya. Jadi memang harus end. Ini bisa karena ada jalinan dia dengan orang lain, ada jalinan dia dengan ibu atau orang tua yang mungkin ngasih kabar supaya selesai sama kamu atau gimana gitu. Ya pokoknya tiba-tiba suddenly harus selesai. Dan dia lakuin itu. Dia langsung kayak jalan pergi, ninggalin kamu. Yang kamu juga masih sayang-sayangnya. Five of Swords, akhirnya memang ada pertengkaran di sini ya. Aku lihat ada kayak mulai ada makian, mulai ada kemarahan, mulai ada kisah cinta yang tadinya itu kayak, lu kok nggak tanggung jawab sih? Kok kita udah kayak gini tiba-tiba kamu pergi gitu aja. Nanti kita akan kulik dari sisi dia, tapi kita akan lanjutin ini dulu ya. Kok kalian tuh memberikan saya energi itu kok sedih banget gitu, kenapa? Ada Wheel of Fortune. Jadi dia sendiri di sini. Intinya gini teman-teman, semesta itu tidak akan pernah membohongi sesuatu ya. Ibaratnya nggak akan pernah namanya kita itu hidup itu selalu ada kayak apa yang kita lakukan, apa yang kita tuai. Nah dia sekarang ini dalam fase itu. Sementara kamu di sini sudah dalam fase penerimaan. Jadi kamu udah disakitin, kamu lebih kayak enak. Ya, ingat nih, Wheel of Fortune ada roda keberuntungan. Bukan berarti kita harus selalu beruntung kalau dalam tarot, tapi peluangnya. Misalnya aja, kamu di sini lebih kayak ibaratin gini deh. Dia ini tadinya dia jahat sama kamu. Ya. Itu nanti akan dia bisa aja sekarang itu kayak nyesel, bisa aja dia menuai apa yang dia dapat gitu. Ada penyesalan di sini karena semesta itu langsung membawa kebalikan. Menurut dia enak tadinya ya ninggalin kamu karena mungkin dia mendengarkan sisi-sisi dia masih menghargai orang tuanya lah atau menghargai siapalah yang di sampingnya, tapi dia ada berbuat salah sama kamu. Maka dia itu kena, ini karma sih sebenarnya, kayak kena. Kalau kamu di sini malah stop ya, malah stop dari kamu dan kamu kasih ke dia. Di sini yang hidupnya tadinya enak jadi nggak enak kayak gitu. Walaupun kamu bilang aku udah maafin kok, aku udah ini, tapi pasti masih ada apa ya, enggak. Semesta itu tahu kamu masih sakit gitu loh. Dan gak segampang itu. Ten of Swords, banyak kekecewaan. Ternyata setelah dia meninggalkan kamu di sini, banyak kekecewaan yang dia dapatkan. Apa yang dia percayai, nah kamu di sini malah Ten of Cups ya. Jadi lihat deh teman-teman perbandingannya. Kamu di sini mungkin happy dengan yang sekarang kamu lepaskan. Yang tadinya kamu memang sengsara di sini, tapi kamu berusaha untuk kayak oke, aku jalanin, aku menerima apa yang sudah alam kasih atau Tuhan kasih sama aku. Mungkin takdir cintaku kurang bagus, mungkin ya ada yang bilang kayak gitu, tapi di sini aku melihatnya dia ya sedang tidak baik. Dari dia banyak yang loss ya, semacam kayak apa ya teman-teman, kayak orang ini itu mungkin keinginannya itu belum tercapai ya, banyak delusi. Mungkin salah satunya ngebayangin kamu di sini. Dan kamu di sini merasa kayak oke, aku udah stabil. Nah, kita lihat nih perbandingan hidupnya ya. Cross hidupnya di sini. Itu dia sama kamu ya. Dia tenang aja kok. Dia di sini tuh diam-diam juga lagi merasakan
betapa beratnya atau betapa sulitnya ketika dia tuh udah pernah jahat sama seseorang, dia akan nganggap ini adalah sebuah memang cycle karmanya dia. Mungkin beberapa di antara mereka ada yang udah chat kamu, ada yang tiba-tiba inget kamu gitu. Itu sebetulnya sebagai bentuk dia mau tahu sih apakah kamu tuh masih baik sama dia. Ya, jadi kalau dia datang jangan harapin bahwa oh dia bakalan kembali sama aku nih apa gimana. Nggak bakalan ya. Jadi kamu enjoy saja sama hidup kamu dan biarkanlah namanya semesta atau alam itu yang memberikan apa yang pantas diberikan gitu. Jadi kalau buat kamu di sini yang kayak masih dendam, masih nggak suka, masih benci, nah ini teman-teman, Kak kenapa ya aku nggak bisa ngelupain? Nah itu pertanyaannya sebetulnya dari pikiran kamu sendiri. Gimana kamu manage pikiran kamu? Kenapa kamu nggak bisa lupa? Emang hidup dia itu, hidup kamu tuh dia yang bayarin apa gimana gitu? Kalau misalnya memang iya, ya sudah berusaha sendiri dong sekarang, jangan manja. Terus kalau misalnya kenapa aku nggak bisa lupa? Ya kamu ikhlasin, berarti kurang penerimaan, kurang ikhlas, kurang pelepasan. Ya, cara untuk melepas gimana? Persibukin diri. Nanti nggak inget deh, yakin nggak inget. Masih banyak hal-hal lain yang kamu harus tata dalam hidup. Terus kalau kamu udah punya keluarga, kamu ingat orang ini, ada keluarga yang mesti kamu prioritaskan, masa jadi terbengkalai? Jadi kamu banyak bengong. Ini otak ya, kalau semakin banyak bengong, semakin kemasukan, ibarat kalau orang tua bilang tuh hati-hati jangan bengong kesambet setan. Nah itu, anggap aja nih setannya. Jadi kalau kamu semakin tidak bisa lupa, berarti kamu kurang kerjaan. Intinya salahnya di mana? Bukan di dia. Dia mah enak-enak aja kamu inget. Emang dia inget kamu di sini? Ya inget, cuman emang ada aksi, kan nggak? Terus kamu di sini capek-capek nangis. Ngapain? Biarin aja dia yang nangis. Gitu. Ya. Jadi kalau mau ngelupain seseorang, mungkin ini energinya tidak semua orang dapat energi ini, gitu. Ada yang tidak masuk ke dalam pembacaan aku dan kalian harus personal reading, ya. Ini namanya in-depth reading. Ya durasinya ya antara sekitar 30 menit gitu loh, 30 menitan. Karena nggak bisa kalau seandainya kalian itu mau request cepat-cepat terus mau dibaca sedetail ini, no, nggak bisa. Aku orangnya nggak bisa diburu-buru karena nanti pembacaannya nggak detail ya. Dan teman-teman perlu diketahui lagi bahwa seorang tarot reader itu bukan hanya asal bacot, asal ngomong. Apa yang diomongin itu dipertanggungjawabkan, begitu. Jadi kenapa kita bertarif ya? Karena aku udah ambil profesi. Emang ada ya? Ada, profesi tarot reader tuh ada, gitu. Aku ada bisnis lain, tapi aku juga ini menganggap ini profesi karena sudah sejak lama aku udah sertifikasi. Ya sebenarnya penting gak sih tarot reader itu sertifikasi? Kalau buat aku penting, karena buat kerja jatuh nanti ke hipnoterapi, konselor ya kan. Nah kayak gitu aku udah punya konselor gitu. Jadi gimana ya kalau aku bilang kalian kadang-kadang minta gratisan gitu ya, I'm sorry, aku nggak bisa. Kita sama-sama bekerja bro sis gitu. Jadi aku harap yang menonton video ini jangan ini sekedar curcol aja gitu. So kita lanjutin. Untuk dia di sini ya, untuk dia di sini itu aku lihatnya hidupnya sangat timpang ya, timpang dalam arti enggak semulus ketika dia meninggalkan kamu. Aku melihatnya juga
ada rasa penyesalan, ada rasa ragu, ada rasa yang tidak dia ucapkan. Karena apa? Ya nyesel. Kita lihat ya alasan dia untuk memandangi alasan dia untuk pernah berbuat jahat sama kamu. Three of Pentacles, teman-teman. Di sini ada teamwork, ada hard work, berarti ada hubungan dengan orang lain ya. Yang kedua di sini ada Page of Swords. Di sini dia itu jujur sama kamu bahwa memang kamu ini adalah bukan orang yang tepat buat dia. Jadi antara dia sudah punya pasangan dan kamu itu dia punya rencana lain dan kamu tidak masuk dalam rencananya dia. Jadi intinya dua itu aja. Aku nggak mau terlalu melebar gitu ya. Sekarang apakah dia ini inisialnya ada? Kita lihat dulu ya dari ciri-cirinya. Cancer, nih lagi Cancer ya. Orangnya rumahan. Di sini ada energi dan planet nomor 8 yaitu Scorpio. Walah, kamu digrebek sama water sign ya, melo gitu. Terus di sini ada teman-teman, Neptunus. Nah, Neptunus itu ya udah planetnya Neptunus, ada Cancer, ada Scorpio di sini ya, rumah ke-8. Orangnya ini rumahan ya, orangnya ini mungkin tidak banyak teman. Dan kamu tidak tahu bahwa dia ini pembohong handal. Semuanya itu smooth, everything apa yang dia ucapkan seakan-akan itu realita, padahal enggak. Oke. Dan di sini ada Neptunus. Neptunus itu adalah orang yang sebenarnya dia itu ketika sakit ya, orang ini sudah kuat untuk healing sendiri. Jadi udah kebal dikonflikin sama orang. Mungkin dia pernah merasa kalau di sisi jeleknya dia adalah troublemaker. Aku agak merinding loh ini. Karena energi water itu adalah energi misteri. Kamu gak akan pernah tahu dia sebenarnya cinta sama kamu atau enggak. Apa yang realita kejadiannya dia adalah seseorang yang mungkin di pikiran kamu itu penipu atau tidak baik. Itulah image-nya dia. Tapi kamu gak pernah bisa tahu sisi dia terdalam tuh apa gitu ke kamu. Tetap aja koneksi kamu sama dia tuh lekat ya, karena di sini dia adalah orang spiritualis yang bagus. Kadang-kadang orang tuh dilahirkan ya nggak usah terlalu banyak ibaratnya ibadah misalnya apa, tapi secara pembawaan spiritual, bukan dukun ya, pembawaan spiritualnya, emosinya tuh bisa dikendalikan dan dia adalah orang yang termasuk berwibawa. Doa-doanya kuat. Jadi kalau dibilang bisa jadi kenapa aku masih inget dia dan dia masih inget aku, ya dia masih belum ikhlas kayak ngelepasin kamu. Ini masih ada Seven of Cups, masih ada sesuatu yang ya mungkin masih dibayangin gitu. Apalagi kalau di sini temanya adalah melihat foto kamu. Nggak gampang loh teman-teman. Tuh, Cancer lagi. Wah, selamat ya. Ada Gemini. Ada Cancer. Ada energi Libra. Dia ini ada orang yang pinter juga. Ya, yang pasti Cancer ini sangat kuat, lekat. Kamu punya memori-memori sama dia. Di sini ada Z, R, V, F, N, D, S,
J-I-Y-O-U-W-A-L. Jadi inilah inisial-inisial dan zodiaknya yang ketara, pasti sudah ada itu ya. Aku nggak bisa namanya kalau oh ya zodiaknya lebih-lebih lagi gitu. Banyak energi kuat di sini adalah energi air ya, water sign. Jadi kamu berdealing dengan seseorang yang memang emosionalnya itu kuat sama kamu. Kalau dibilang dia sayang sama kamu, yes, dia sayang sama kamu. Tapi perjalanan cinta kalian mungkin nggak baik-baik aja di sini. Makanya, ketika dia melihat wajah kamu di foto, di sosial media, atau apapun bentuknya ya, yang ada wajah kamu, profile picture kamu, ya ini yang dirasakan. Ada perasaan cinta, sayang, kehilangan, sekaligus jadi satu. Jadi, apa yang kamu harus lakukan? Diam aja. Diam adalah sikap terbaik. Silence is gold. Gak usah nangis, gak usah apa, biarin aja dia yang suffering. Kenapa? Karena aku rasa yang ninggalin dia itu, yang ninggalin kamu adalah orang yang sebenarnya pasti akan nyesel belakangannya. Gitu loh. Kenapa? Karena orang ini gak bersyukur gitu loh mendapatkan kamu. Dia tidak mau ada perubahan, tinggalin aja. Kenapa harus capek-capek mikirin orang yang tidak ada korbannya sama kamu? Gitu ya teman-teman. So ini adalah akhir dari pembacaan. Semoga kalian suka, dan giveaway-nya nanti hari Minggu aku umumin di community. Jadi kalau misalnya kalian memang mau ikutan videoku yang kemarin ya, video yang hadiahnya itu aku mau bacain 1 pertanyaan gratis sama kalau nggak salah dapat pulsa atau apa ya, aku juga lupa. Aku yang buat. Bentar, giveaway-nya itu aku akan lihat di sini. Ya, menurut kamu lebih kuat cinta dalam pikiran atau cinta secara fisik? Ya, ini ada di videoku yang ingin dia sampaikan padamu. Ya, kalian lihat deskripsinya, kalian harus komen di sana, jangan komen di sini karena aku akan buka ini selama seminggu. Berarti ini kan 2 hari yang lalu ya, berarti tambah 5 hari lagi aku akan umumkan siapa pemenang dari yang ingin dia sampaikan padamu. Jadi apakah kalian ini lebih baik terkoneksi secara pikiran, abadi secara pikiran, atau abadi secara bersama? Kalian harus kasih jawaban real karena hadiahnya adalah di sini apa ya? Free reading untuk 1 pertanyaan dapat cash 50.000 sama pemenang kedua dapat free pulsa 50.000 gitu. Jadi jangan bilang aku tidak memberikan free reading, dan aku mau tahu kalian pendapatnya gimana. See you when I see you. I love you. Bye bye.